Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tafsir dari surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali surat yang mulia ini dengan firman-Nya, Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Nabi? Hamzatul istifham dalam ayat yang mulia ini disebutkan oleh para ulama, fungsinya adalah litakrir, untuk penetapan. Sehingga makna ayat ini adalah sungguh kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menerangkan, Allah lapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menerima hukum Allah, baik itu hukum syar'i maupun hukum qadari. Hukum syar'i seperti perintah-perintah Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dada beliau lapang untuk menerima perintah-perintah tersebut dan beliau mengerjakannya. Hukum syar'i seperti larangan-larangan Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dada beliau lapang untuk menerima larangan-larangan tersebut sehingga beliau meninggalkannya. Dan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapang dalam menerima hukum qadari seperti musibah, takdir. Maka beliau merupakan seorang hamba yang paling bersabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu beliau dalam keadaan demam yang sangat tinggi. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sedang dalam keadaan demam yang sangat tinggi. Maka Nabi SAW mengatakan, ajal, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Benar, sesungguhnya aku demam seperti demamnya dua orang di antara kalian. Maka para jamaah dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar alias lapang dada beliau dalam menerima hukum qadari. Dan hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dan perlu untuk kita ketahui bahwasannya lapangnya dada adalah karunia yang sangat penting. Kita tahu bahwasannya Nabi Musa alaihi salam ketika Allah perintahkan untuk menemui Fir'aun, maka beliau meminta kepada Allah agar dada beliau dilapangkan. Dan beliau berdoa, Rabbi syrah li sadri, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku. Alam nashrah laka sadrak, sungguh kami telah melapangkan dadamu. Wa wada'na 'anka wizrak, dan sungguh kami telah mengampuni dosamu, mengampuni kesalahanmu. Dari ayat yang mulia ini bisa difahami bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan ringan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala segera memberikan tegurannya. Sehingga kesalahan-kesalahan maupun yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar.
yang Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat Rasulullah sholat sampai kaki beliau membiru, sampai kaki beliau membengkak, Aisyah mengatakan, dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang telah diampuni. Apakah engkau masih sholat sampai seperti ini? Lalu Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura. Tidakkah berhak aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka kesimpulannya, ayat ini menjelaskan bahwasannya dosa Rasulullah, kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah itu segera dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazi anqadha dhahrak, yang mana kesalahan tersebut memberatkan pundakmu. Memberatkan pundakmu. Dan inilah beliau. Kesalahan-kesalahan, padahal beliau melakukan kesalahan-kesalahan ringan. Tetapi hal itu memberatkan bagi Rasulullah SAW. Dan seorang mukmin hendaknya juga demikian. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih, wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Sesungguhnya seorang mukmin, dia melihat dosa-dosanya seakan-akan dia duduk di bawah gunung, yakni dia khawatir jika gunung tersebut menimpa dosanya. Jadi seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seperti gunung besar yang siap menimpa dirinya. Wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Sebaliknya orang yang terbiasa melakukan dosa, orang fajir, dia menganggap dosanya itu seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya lalu hanya mengusir dengan tepukan tangannya begitu. Artinya sangat meremehkan dosa yang dia miliki. Berbeda dengan seorang mukmin. Seorang mukmin sejatinya harus menganggap dosa-dosa yang telah dia kerjakan sebagai petaka besar yang bisa saja membinasakannya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat penyebutanmu. yakni Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga nama beliau seringkali diucapkan oleh manusia di dalam banyak keadaan, seperti ketika membaca 2 kalimat syahadat di dalam tasyahud. Bahkan nama beliau diperdengarkan secara kencang, secara keras ketika adzan berkumandang. Maka hal ini merupakan kenikmatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan kemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika nama beliau disebutkan, ketika nama beliau disebut-sebut dalam khutbah, dalam tasyahud, dalam salat dan lain sebagainya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat yang sama sebanyak 2 kali. Di mana para ulama menjelaskan kalimat kesulitan di sini disebutkan dengan alif lam, al-usri, al-usri. Sementara kemudahan disebutkan tanpa menggunakan alif lam, yusron. yakni para ulama menjelaskan
bahwasannya apabila ada dua kalimat yang disebutkan, atau apabila ada sebuah kalimat yang disebutkan dua kali dan dia memiliki alif lam alias ma'rifah, maka dua kalimat tersebut merupakan satu zat. Sementara apabila ada sebuah kalimat yang disebutkan dua kali tanpa menggunakan alif lam alias nakiroh, maka kedua kalimat tersebut merupakan dua zat yang berbeda. Artinya, kesulitan yang disebutkan di dalam dua ayat ini merupakan satu kesulitan yang sama. Sementara kemudahan yang disebutkan di dalam dua ayat ini merupakan dua kemudahan yang berbeda. Sehingga sebagian para ulama ada yang mengatakan lan yaghliba usrun yusraini. Lan yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan tidak akan mampu mengalahkan dua kemudahan. Artinya ini merupakan kabar gembira bagi siapa saja yang tertimpa kesulitan. Karena pasti di sana nanti akan ada kemudahan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bersama kesabaran akan ada pertolongan. Bersama kesulitan akan ada jalan keluar. Dan bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sehingga bagi setiap yang ditimpa kesulitan tidak perlu untuk berkecil hati. Pasti akan ada jalan keluar. Saat ini ketika manusia ditimpa dengan wabah, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahannya. Dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan segera mengakhirinya. Fa idza faraghta fansab. Maka apabila engkau usai dari sebuah pekerjaan, fansab, maka berpindahlah kepada pekerjaan lain dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Berpindahlah kepada pekerjaan lain dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka hal ini, ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita agar menjadi pribadi yang tidak menyia-nyiakan waktu, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Apabila kita selesai dari suatu pekerjaan, maka hendaknya kita gunakan waktu kita selanjutnya untuk pekerjaan yang lain. Entah hal itu bisa mendatangkan keuntungan dunia, apalagi yang bisa mendatangkan keuntungan akhirat. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabbmulah engkau mengharapkan. Hanya kepada Rabbmulah engkau mengharapkan. Ini mengharapkan pahala, mengharapkan balasan yang baik. Oleh karenanya ayat ini memiliki kaitan dengan ayat yang sebelumnya. yakni setelah engkau melakukan usaha, selesai engkau melakukan satu pekerjaan, satu ibadah, lalu engkau isi waktumu yang berikutnya dengan ibadah yang lain, maka setelah itu harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali yang bisa disampaikan dari tafsir surat Al-Insyirah secara ringkas. Semoga memberi pemahaman yang baik terhadap surat yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.